Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Novel Mega Dewi. Sekarang kita akan menggarap lagi novel baru yang berjudul Semangkuk Racun. Aku baru saja melahirkan seminggu yang lalu, Mas. Sungguh luka jahit ini pun masih terasa ngilu dan sakit. Kenapa kamu tega? Wanita berusia 20 tahun itu berjalan menyusuri setiap sisi jalan ini seraya dipayungi atap semesta yang mulai gelap. Sesendu hatinya ketika satu-satunya orang yang menjadi tumpuan hidup menghilang 1 bulan lalu tanpa sebuah kata. Wanita itu bernama Tisa, istri dari Abimanyu Devan sejak setahun yang lalu. Langit di pagi itu sangat cerah, lukisan awan putih dan langit biru terukir indah. Sebelum benar-benar raib, Abi sedikit pun tidak menunjukkan gelagat akan pergi selama ini. Pria itu masih mencium kening Tisa penuh cinta dan pamit dengan sebuah ciuman penuh hormat di tangan yang disematkan sang istri yang selalu ia perlakukan dengan sangat baik selama ini. Tisa berhenti sejenak ketika tiba di persimpangan jalan. Ia mencari celah untuk duduk di sela-sela tembok di depan sebuah toko. Lelah rasanya, ditambah kandungan yang semakin membesar mulai mengikis sedikit tenaganya. Tisa sudah berjalan sekitar 20 menit sejak turun dari terminal bus tadi. Bukan tidak ingin naik kendaraan umum, ia hanya khawatir uang tidak cukup. Semenjak kepergian Abi, sepeser pun tidak ada uang masuk. Wanita itu merogoh tas, mengambil ponsel dan menghubungi Abi kembali. Namun nomor yang dituju masih tidak aktif. Ia pun mencoba menghubungi mertua dan iparnya. Sama sekali tidak ada jawaban. Tisa menarik napas panjang. Sekuat tenaga ia menahan bulir agar tidak jatuh. Hampir menyerah rasanya. Namun semangatnya menemukan sang suami masih sangat besar. Assalamualaikum. Berulang kali Tisa mengetuk pintu ketika tiba di pelataran rumah dengan halaman yang begitu asri ditumbuhi pepohonan hijau. Keluar dari sana sosok yang tidak asing, Miranda, ibu mertuanya. "Ada apa?" tanyanya ketus. Tidak ada sama sekali ramah tamah yang ibunya tunjukkan. Tisa tidak langsung menjawab. Ia meraih tangan Miranda lalu menciumnya hormat. "Saya mau mencari Mas Abi, Bu." "Gak ada di sini. Giliran butuh aja ke sini. Kemarin kemana aja?" Tisa menghela napas. Padahal ia datang ke sini 1 bulan yang lalu sebelum suaminya pergi. Jarak tempatnya tinggal dengan ibu mertua tidak bisa dikatakan dekat. Membutuhkan waktu sekitar 5 jam dengan bis. Kondisi dirinya yang sedang hamil tua membuatnya sering merasa lelah, jadi tidak terlalu sering melakukan perjalanan jauh. "Mau nyari Mas Abi ke sini? Salah tempat? Gak ada di sini," timpal Ayesa, adik iparnya yang baru saja menghampiri dari dalam. "Lalu Mas Abi kemana? Saya sudah bingung mencari kemana lagi," tanya Tisa pelan. "Lah, mana saya tahu? Situ kan istrinya. Masa iya nanya ke sini?" "Saya kehilangan kontak. Sudah mencari ke teman-temannya tidak tahu. Menghubungi ke sini pun tidak ada respon." "Makanya punya suami diurus yang benar. Bisa sampai pergi gitu gimana ceritanya? Banyak-banyak introspeksi diri jadi perempuan. Jangan bisanya cuma numpang tinggal dan makan." Kata-kata pedas meluncur dari mulut ibu mertuanya. Tisa terdiam, bukan karena ia membenarkan ucapan ibu mertuanya, tetapi gadis itu sama sekali tidak merasa terhadap apa yang dituduhkan. Selama perannya berganti menjadi seorang istri, ia sudah berusaha berbakti, menjadi yang terbaik dan semampunya. "Sudahlah, kami tidak ada waktu dan harus pergi. Mas Abi tidak ada di sini," balas Ayesa. "Tolonglah kabari bila ada kabar tentang Mas Abi ya." Mata nanar Tisa terus memohon.
ada sedikit harapan di sana. "Iya, sekarang pulanglah," jawab Miranda ketus seraya menutup pintu dan menguncinya. Mereka terlihat langsung bergegas dan masuk ke dalam mobil, kemudian pergi berlalu begitu saja. Tisa hanya memandang pasrah seiring mobil itu berlalu pergi. Sikap mereka tidak pernah berubah sejak pertama kali pertemuan itu terjadi. Alasan dirinya seorang yatim piatu dan bukan yang berpendidikan tinggi selalu menjadi senjata untuk menentang. Abimanyu bersikukuh menerobos benteng besar hingga pernikahan itu digelar tanpa senyum keluarganya mengiringi. Namun yang mencintainya itu tiba-tiba saja hilang tanpa sepotong kabar berita. Tisa nyaris kehilangan arah dan ingin menyerah, lelah sudah jiwa dan raga. Malam-malamnya diisi dengan tangis, kemanakah Mas Abi miliknya? Satu-satunya orang yang ia percayakan untuk bersandar. Sudah 3 bulan, masih belum ada kabar sama sekali. Ia melahirkan seorang diri dengan sisa tabungan yang semakin menipis dan harus dengan tindakan operasi. Mutia bibinya datang jauh dari luar Pulau Jawa karena tidak tega membiarkan Tisa sendiri. Hanya bibinya itulah satu-satunya keluarga yang masih bisa leluasa datang dan sangat menyayangi Tisa seperti anak sendiri. "Suamimu benar-benar tidak ada kabar, Sa? Sudah 3 bulan ini, bukankah sudah jatuh talak?" "Jangan bilang begitu, Bu." Tisa memanggilnya ibu. Semenjak orang tuanya meninggal 15 tahun yang lalu, Mutialah yang merawat dan membesarkan. Bahkan ia rela tidak menikah hanya karena takut Tisa tidak terurus. "Aku masih yakin Mas Abi bakal pulang. Biar Allah saja yang arahkan jalannya." "Kamu ini, Sa, cinta mati kok sampai segitunya. Mana ada suami gak pulang-pulang sekian lama masih ingat istrinya." Tisa tidak lagi menjawab dan kembali melanjutkan makannya. Sementara Mutia menggendong Sania yang terlelap. Anak Tisa ini berjenis kelamin perempuan. Ia terlahir sehat dan cantik. Keluarganya juga beneran gak punya hati. Dikabarin cucunya lahir gak ada sama sekali respon. Hati terbuat dari apa itu? Gak habis pikir. "Sudahlah, Bu, jangan membahas mereka." Mutia terdiam. Ia sejujurnya sangat terluka ketika melihat nasib Tisa seperti ini. Tisa sesungguhnya jauh lebih dalam merasakan hancur. Wanita itu beranjak, ia hendak menyimpan piring ke dapur. Ponselnya berbunyi tanda sebuah pesan masuk datang. Sebuah nomor yang sangat ia kenali. Buru-buru Tisa membukanya. "Hei Sa, aku lelah menutupi ini dan membiarkan kamu terus berharap. Menjauhlah, kami sudah menikah 4 bulan yang lalu." Bergetar tangan itu seiring unduhan foto yang mulai terbuka. Mas Abi yang dicinta sedang menjabat tangan seseorang persis seperti melakukan akad. Sementara wanita di sampingnya, dia Raya, orang yang sangat Tisa kenal. Sahabat paling baik yang ia punya, tempat mencurahkan segala asa. Seminggu yang lalu, Tisa masih menelponnya dengan tangis yang terseduh, mengingat Abi yang tidak kunjung pulang. Raya menunjukkan empati yang menenangkan, padahal di balik itu sebuah senyuman kemenangan tersungging. Tidak hanya satu foto, Raya pun mengirim satu lagi, sebuah alat tes kehamilan dengan garis 2 tergambar jelas. Ponselnya terjatuh, tungkai kakinya lemas. Tisa sungguh tidak percaya Abi dan Raya mencuranginya. Bila benar pernikahan itu 4 bulan yang lalu, bagaimana bisa dirinya tidak sadar? Bagaimana bisa ia lengah terhadap pertanda semesta? Tidak, bukan ia yang lengah, mereka saja yang pandai menutupi. Sakitnya semakin menghujam ketika di foto itu dengan jelas sekali terlihat ibu mertuanya dan Ayesa, sang adik ipar juga keluarga Abi yang lain. Mereka semringah mengembangkan senyum, seutas senyum kebahagiaan di atas luka yang menganga. Satu lagi pesan masuk, terlihat foto suaminya kini. "Aku ingin bertemu hari ini."